Bobotoh kesal, tuntut Gustavo Franca segera out. Dari Persib, David da Silva bangga. Meski Persib gagal di AFC Champions League 2, Zhejiang FC berkunjung ke Graha Persib. Rivalitas hanya di lapangan. Tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Bobotoh kesal, tuntut Gustavo Franca segera out dari Persib. Kekalahan 3-4 dari Zhejiang FC di Stadion Sijalak Harupat benar-benar bikin frustrasi, terutama karena lini belakang yang berantakan. Dan ya, siapa lagi yang jadi sasaran kritik kalau bukan Gustavo Franca? Wajar saja kalau kalian kesal. Gustavo Franca, bek asing yang digadang-gadang jadi andalan, malah tampil seperti kehilangan arah di pertandingan penting ini. 4 gol bersarang ke gawang, dan lagi-lagi pertahanan jadi titik lemah. Kritik pedas pun meledak di media sosial Persib. Coba dengar ini, ada yang bilang, Franca Gus Miftah Rarudet. Bahkan, tagar hashtag Gustavo out mulai viral. Apa ini nggak cukup jelas bahwa Bobotoh sudah capek sama performa seperti ini? Dan nggak cuma Franca, ada juga yang mulai mengeluhkan pemain lain. Mailson Kocijan teriakan seperti ini, bukti betapa besar kekecewaan kita semua. Tapi ya, melepas Franca sekarang juga bukan perkara gampang. Kontrak dia masih jalan dan kabarnya di Liga 1 dia cukup oke. Tapi masalahnya, buat apa bagus di Liga Domestik kalau di kompetisi Asia kacau seperti ini? Jadi, gimana nih? Apa kalian bakal diam saja kalau nggak ada perubahan? Tulis di kolom komentar. David da Silva tetap bangga, meski Persib gagal di AFC Champions League. Halo Sobat Maung. Kali ini kiprah Persib Bandung di ajang Asia yang meski berakhir singkat, tetap penuh perjuangan. Persib Bandung harus mengakhiri kiprahnya di AFC Champions League 2, ACL 2, 2024-2025, setelah hanya menempati posisi terbawah grup F. Kekalahan dramatis 3-4 dari Zhejiang FC di laga terakhir pada Kamis, 5 Desember 2024. Di Stadion Sijalak Harupat, menutup perjalanan mereka di kompetisi bergengsi ini. Meski gagal lolos, striker andalan Persib, David da Silva, DDS, tetap bangga dengan perjuangan timnya. Menurut DDS, bermain di level Asia adalah pengalaman berharga bagi Persib, apalagi ini adalah comeback mereka ke kompetisi antar klub Asia setelah 10 tahun. Kami sudah melakukan yang terbaik di kompetisi ini. Saya bangga dengan tim karena ini pengalaman pertama kami di ACL. Kami akan fokus ke Liga dan berharap bisa kembali ke level Asia musim depan, ujar DDS. DDS yang sempat absen 3 bulan karena cedera tetap menunjukkan kontribusi penting. Meski belum 100% pulih, ia mencetak 1 gol melawan Zhejiang FC dan total 3 gol dari 4 laga di ACL 2. DDS juga optimistis jika dirinya fit sejak awal turnamen, peluang Persib lolos dari fase grup mungkin lebih besar. Kini ia fokus membantu Persib di Liga 1 dan siap menyongsong tantangan berikutnya. Bagaimana menurut kalian Sobat Maung? Apakah pengalaman ini akan membuat Persib lebih matang di level internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Zhejiang FC berkunjung ke Graha Persib. Rivalitas hanya di lapangan. Meski baru saja terlibat persaingan sengit di Liga Champions Asia 2, hubungan antara Persib Bandung dan Zhejiang FC tetap harmonis di luar lapangan. Buktinya, delegasi Zhejiang FC mengunjungi Graha Persib untuk menjalin silaturahmi. Dalam kunjungan tersebut, General Manager Zhejiang FC, Jiao Fengbo, bersama timnya disambut hangat oleh Sport Director PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Mereka menikmati suasana santai dengan mengunjungi beberapa fasilitas seperti 1919 dapur and kopi, Persib Store, hingga kantor Persib di lantai 3. Sebagai tanda persahabatan, Persib memberikan cindera mata berupa jersey dan boneka Prabu, yang diterima dengan antusias oleh Jiao Fengbo. Ia juga memuji koleksi merchandise Persib yang disebutnya mencerminkan identitas klub besar di Indonesia. Harapan Persib Bandung untuk melangkah ke babak 16 besar AFC Champions League 2024-2025 pupus di Stadion Sijalak Harupat, Kamis malam. Kekalahan 3-4 dari Zhejiang FC menjadi akhir yang pahit bagi perjuangan Maung Bandung di kompetisi ini. Dari awal pertandingan, Persib terlihat kesulitan menghadapi tekanan lawan. 2 gol cepat dari Franco Andrijasevic dan 1 gol tambahan Jean Efrad Kouassi membuat Persib tertinggal 1-3 di babak pertama.
Beckham Putra Nugraha sempat menghidupkan asa dengan gol indahnya di menit ke-31. Terlepas kali ini Franco Andrea Savic 2 lawan 1. Kuipers harus mendapatkan bantuan. Bola dilontarkan ke sisi kiri dan Bojan Hoda mencoba mengubah situasi dengan memasukkan David da Silva. Upaya itu berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 lewat sundulan da Silva di menit ke-70. Tapi, Zhejiang terus menekan, dan pertahanan Persib beberapa kali membuat kesalahan mendasar. Penalti Tirone Del Pino di menit 95 menutup pertandingan dengan skor 3-4. Meski memberikan harapan di detik-detik akhir, waktu tidak lagi berpihak pada Persib. Hasil ini membuat Persib mengakhiri perjuangan di peringkat keempat grup F dengan 5 poin. Ciro Alves bahagia David da Silva kembali cetak gol setelah cedera. Pemain depan Persib Bandung, Ciro Alves, merayakan gol perdananya di AFC Champions League 2024-2025 setelah mencetak gol melalui titik putih saat Persib bermain imbang 2-2 melawan Port FC pada 28 November 2024. Namun, yang lebih membahagiakan bagi Ciro Alves adalah kembalinya David da Silva ke penampilan terbaiknya setelah sempat didera cedera. David da Silva, yang juga mencetak gol penyeimbang melalui sundulan kepala di penghujung pertandingan, mengakhiri penantian panjang untuk kembali mencetak gol di kompetisi Asia. Gol tersebut menjadi yang kedua bagi David da Silva setelah sebelumnya mencetak gol melawan Lion City Sailors FC. Ciro Alves mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia dengan kembalinya David da Silva, yang berjuang keras untuk pulih dan kembali tampil maksimal di lapangan. Saya lebih senang David kembali dan mencetak gol lagi. Karena ini bukan momen yang mudah bagi David dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik, kata pemain bernomor punggung 77 tersebut. Pencetak gol terbanyak Liga 1 2023-2024 tersebut lama tidak bermain akibat cedera. Bisa dibayangkan, dia lama tidak bermain penuh, dan kini sudah kembali mencetak gol. Saya merasa sangat senang mengenai ini dan saya harap setelah kembali ke Bandung kami melanjutkan kerja keras ini. Pungkasnya. Baik dan lebih. Nick Kuipers kembali berlatih setelah turun 4 kg karena sakit. Berita terbaru datang dari Persib Bandung. Nick Kuipers, bek andalan Maung Bandung, akhirnya kembali berlatih bersama tim setelah sempat mengalami sakit yang membuat berat badannya turun hingga 4 kg. Latihan yang digelar pada Selasa, 3 Desember 2024, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, menjadi momen penting jelang pertandingan melawan Zhejiang FC pada 5 Desember 2024 di AFC Champions League 2. Pelatih Bojan Hoda mengungkapkan bahwa semua pemain sudah pulih, termasuk Nick yang sempat absen karena sakit. Dengan kembali pulihnya kondisi Nick dan pemain lainnya seperti Matteo Kocijan dan Tirone Del Pino, Persib berharap bisa tampil maksimal di pertandingan mendatang.